Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Halo Aquarius, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya, ini adalah energi untuk bulan Juli 2022. Tema energi kamu adalah planet Uranus, planetnya kamu nih, pemimpinnya kamu. Rumah ke-9 dan Ace of Wands. Bulan Juli, sebentar, kamu udah nonton video saya yang terakhir untuk kamu belum? Energi untuk 6 bulan ke depan. Saya bilang di situ, saya ingat banget nih, saya bilang di situ bahwa kamu kemampuan spiritual kamu meningkat. Kamu pokoknya bisa melihat, bisa membaca situasi dengan lebih cepat, lebih cermat, dan lebih tepat. Jadi di sini dengan kamu mendapatkan planetnya kamu, Uranus, yang memang pemimpinnya kamu, ini tuh insight udah mulai berdatangan. Jadi insights tuh kayak masukan-masukan, input, pesan-pesan dari Tuhan, dari semesta alam untuk situasi kamu, untuk kehidupan kamu nih udah mulai masuk nih sekarang di bulan Juli. Karena kamu mendapatkan energi Uranus sendiri gitu loh, which is ini adalah planet of insights. Jadi memang kayak ada lampu nyala lah di kepala kamu. Kamu jadi punya ide banyak, kamu jadi tahu harus jalan kemana kayak gitu. Dan rumah ke-9 adalah rumah mengenai pengetahuan yang memang luas. Jadi kayak kebijakan-kebijakan atau filosofi dalam kehidupan kita yang bisa membantu kita untuk berjalan lebih mantap ke masa depan. Jadi di sini yang saya rasakan nih, bulan Juli kamu akan mendapatkan ide-ide baru. Ada Ace of Wands kan? Misalnya ide-ide untuk gue mau usaha apa nih? Apa nih kira-kira yang akan jadi tren? Kayak gitu. Jadi bulan Juli kamu akan apa ya? Ya bisa dibilang kamu akan memulai sesuatu yang baru nih. Sesuatu yang entah itu nggak harus pekerjaan baru misalnya, tapi di dalam pekerjaan tersebut, di dalam pengerjaan kamu di kantor tersebut, kamu memakai sistem yang baru misalnya. Pokoknya dengan masuknya ilmu-ilmu baru, entah kamu pelajari sendiri, entah kamu mendapatkan pesan dari mimpi misalnya, itu akan menjadi inspirasi untuk kamu gitu. Yang saya rasakan nih, 3 kartu ini sebagai tema energi kamu, pokoknya luas lah cakupannya. Bisa jadi kamu jadi kepikiran untuk, gue mau buka sosial media yang bisa mencakup orang dari luar negeri juga. Misalnya kamu buka Instagram, kan Instagram bisa secara internasional juga, siapapun bisa jadi follower kamu kan, kamu bisa mengikuti siapapun gitu kan. Dari situ kamu jualannya jadi nggak hanya untuk orang Indonesia aja, misalnya tuh seperti itu. Jadi energinya luas banget nih, expansive banget yang menurut saya, bener-bener besar gitu loh. Dan ini mungkin sesuatu yang sebelumnya udah ada di kepala kamu, udah ada di pikiran kamu, cuma masih belum kamu masih belum yakin lah, belum jejak lah, belum percaya diri lah untuk memulainya. Tapi di bulan Juli kamu akan mulai bergerak ke arah situ. Filosofi kehidupan kamu juga mulai lebih luas lagi. Jadi nilai-nilai kan, itu kan artinya kalau filosofi, kalau kita mempercayai suatu filosofi, artinya kan kita menilainya tepat kan, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini juga akan membesar, akan luas gitu loh. Sehingga kamu jadi lebih open minded, sangat open minded, sangat terbuka pikiran kamu. Yang tadinya mungkin kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa nggak cocok dengan hal seperti itu. Nggak bisa gue kalau terlalu rebellious gitu, kayak gitu loh. Kalau misalnya terlalu membangkang,
menurut kamu gue nggak bisa, tapi ini di bulan Juli nih kamu malah ada energi membangkangnya sangat kuat. Jadi kayak nggak bisa ditahan gitu loh. Karena ide-ide yang masuk kan, insight-insight yang masuk itu akan bertubi-tubi. Dan itu otomatis akan kamu gunakan sebagai inspirasi kamu untuk memulai sesuatu. Sekarang kita lihat ya, energi untuk keuangan kamu atau pekerjaan kamu. Kamu mendapatkan Nine of Pentacles, energi mandiri kan, dan The Hangman. Jadi ini yang tadi saya bilang, mungkin ide-ide baru yang sekarang udah mulai bermunculan, atau di bulan Juli akan bermunculan, sebenarnya udah lama kamu pikirkan. Cuma memang dengan ada The Hangman di sini, mungkin kamu masih belum yakin, masih belum percaya diri, masih belum berani gitu loh untuk mengambil tindakan. Tapi di sini yang saya rasakan untuk urusan keuangan, kamu tuh udah mandiri banget. Terlepas kamu udah kaya raya atau belum, itu nggak masalah. Tapi paling tidak udah ada, apa namanya, mungkin bisa dibilang udah ada pemasukan tetap. Atau udah pasti tiap bulan kamu akan ada kerjaan yang artinya akan ada pemasukan. Dan udah stabil. Dan di sini dengan adanya Nine of Pentacles juga saya rasa kebutuhan kamu tiap bulan tuh nggak berlebihan gitu loh. Ya pas lah. Atau bisa lah diatur uang yang kamu terima sama uang yang akan kamu keluarkan untuk kehidupan 1 bulan tuh ada gitu loh, bisa. Cuma di sini kan ngomonginnya sesuatu yang baru kan, dimana sesuatu yang baru ini mungkin membutuhkan modal, mungkin membutuhkan hal-hal yang apa namanya, yang kamu harus tahu lah bagaimana caranya supaya bisa sukses gitu loh. Dan itu mungkin membutuhkan uang di muka. Nah inilah yang mungkin kamu masih belum yakin nih. Aduh bisa gak nih gue? Aduh mampu gak nih gue? Kalau untuk sehari-hari aja sih ada. Tapi kalau untuk naruh modal gue bisa gak gitu loh. Tapi di sini dengan masuknya input dari Tuhan, dari semesta alam untuk kamu, saya rasa kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan mengenai ini, mengenai kesempatan ini. Ini kan kesempatan. Ace itu di dalam tarot adalah kesempatan. Ya terserah kita mau kita ambil apa enggak. Tapi saya rasa sih kamu akan ambil. Kamu akan keluar dari energi The Hangman ini. Akan keluar dari energi nggak bergerak kan. Dan kamu akan melakukan tindakan untuk sesuatu yang baru. Oke? Ini bisa juga Nine of Pentacles dan The Hangman ini bisa juga ada kepentingan lain. Misalnya, dengan uang yang kamu punya, dengan Nine of Pentacles, mungkin di bulan Juli kamu ada kepentingan keluarga kamu misalnya, butuh uang atau sedang sakit, harus dibawa ke dokter. Kan itu artinya membutuhkan biaya kan. Mungkin kamu akan dimintai pertolongan, itu bisa juga seperti itu. Dan ini dengan The Hangman kamu mungkin, ya tadinya gue mau pakai buat modal usaha gue yang baru, tapi harus kepake dulu nih sama kepentingan yang lain, prioritas yang lain gitu. Ini bisa juga seperti itu. Tapi sih secara apa namanya, secara garis besar yang saya rasakan tuh intinya adalah di bulan Juli kamu akan memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang tadinya kamu masih nggak percaya diri gitu loh untuk melakukannya. Tapi begitu start Juli, kamu semakin percaya diri karena yaitu kemampuan spiritual kamu, kemampuan psychic kamu meningkat. Apa namanya? Kamu jadi tahu gitu loh, maksudnya bisa membaca situasi, bisa membaca tren, sehingga kamu nggak khawatir, trennya begini nih, pasti gue akan bisa nih. Pasti gue akan sukses nih kalau gue ambil tindakan ini. Kayak gitu. Jadi saya rasa kamu akan memanfaatkan sekali energi Ace of Wands ini. Tapi semuanya tentunya semua tergantung sama masing-masing kan. So anyway, keuangan saya nggak khawatir. Sekarang kita lihat energi hubungan kamu dengan orang lain ya. Tidak terbatas romantis saja. Kamu mendapatkan Three of Swords dan Knight of Wands. Knight of Wands ini kalau kita perhatikan energinya kan jauh lebih
lebih redup ya daripada yang bawah. Kalau yang bawah kan kayaknya cerah kan. Ini kan kayak ada awan gelap di atasnya. Tapi Three of Swords jauh lebih cerah daripada yang di bawahnya. Three of Swords di sini ini kayak udah lepas gitu loh. Udah lepas gue dari rasa sakit. Gue sekarang udah mulai sehat misalnya. Jadi ini yang saya rasa nih, energi relasi hubungan kamu dengan orang lain mungkin kemarin-kemarin banyak sakitnya, banyak menyakiti kamu. Entah itu sakit dalam arti fisik atau ya sakit dalam hati. Jadi sekarang di bulan Juli kamu mungkin akan, walaupun kamu punya semangat, Ace of Wands, Knight of Wands kan, punya semangat, punya api, punya gairah, tapi kayak kamu di sini yang saya rasakan kamu malah kayak Knight of Pentacles yang jalannya pelan-pelan. Jadi kayak gue kemarin kan baru aja sakit hati ya. Ya gue sih tetap mau main sama dia, hang out sama dia, kerja sama dia. Tapi ya gue bawa pelan-pelan lah. Karena ini energinya yang saya rasakan Pentacles, Knight of Pentacles, energi yang kesatria yang jalannya paling lambat gitu loh. Sehingga kayak kamu pelan-pelan lah memulai sesuatu yang baru ini. Entah kamu akan mengajak orang tersebut yang kemarin bikin kamu sakit hati, bikin kamu kesal, atau ya udah kamu jalanin dulu sendiri. Kamu mulai duluan sendiri. Jadi meskipun udah nggak sakit hati, meskipun udah sembuh misalnya, tapi tetap kamu nggak mau terburu-buru untuk banyak bergaul. Itu yang saya rasakan. Jadi energi hubungan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, di dunia kamu, itu kayak mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal, perlahan-lahan. Oke? So, kita lihat ya ada energi apa nih yang mau keluar buat kamu. Oke, kamu mendapatkan The Chariot dan King of Cups. The Chariot di sini, ini tuh maju jalan kan. Jadi makanya tadi saya bilang, ini pasti kamu ambil nih kesempatan ini. Karena kamu udah yakin kalau The Chariot itu kan energi kita udah semakin aware. Kita udah semakin tahu gitu loh mengenai situasi kita, mengenai situasi yang ingin kita jalani. Awareness kita tuh meningkat. Ya sama dengan Uranus dan rumah ke-9. Dengan masuknya insight-insight, input-input, pesan-pesan dari Tuhan, dari semesta alam, entah itu yang kamu lihat di alam sekitar kamu, atau yang kamu dapatkan dari mimpi kamu, itu yang membuat kamu yakin gitu loh. Jadi dengan kamu mendapatkan The Chariot, ini ya udah maju jalan aja. Udah, gue udah pede, gue udah tahu nih harus jalan kemana. Gue udah tahu nih harus bawa ide ini kemana. Supaya bisa berhasil, supaya bisa sukses. Dan dengan keluarnya King of Cups, ini energi kamu juga nih yang saya rasakan. Kamu secara emosi, secara perasaan, stabil banget. Jadi memang kamu mengambil kesempatan baru ini, atau melakukan sesuatu yang baru ini, keluar dari energi The Hangman ini memang dengan kesadaran penuh bahwa gue mantap secara hati, secara emosi, gue ngikutin kata hati gue, tapi bukan kata hati yang fleeting gitu loh. Fleeting tuh yang hilang-hilangan. Maksudnya ini King of Cups nih energinya mantap, energinya tuh stabil gitu loh. Jadi kalau dia udah suka sesuatu, ya kan, hati kan, kalau hatinya udah tertarik melakukan sesuatu, ya dia akan jalan terus ke sana. Dan naik The Chariot, naik kereta perang ini ya udah jalan, maju jalan. Pokoknya di Juli ini Aquarius tuh mulai bergerak lah. Jadi kalau selama ini kemarin-kemarin kamu ngerasa kehidupan kamu stuck karena ya udah kamu udah mandiri, kamu udah punya uang, kamu udah punya pekerjaan, apalagi yang bisa gue kerjain. Tapi di bulan Juli ini udah mulai jalan. Jadi The Hangman nih udah selesai, udah beres. The Chariot kan energi bergerak, karena kita udah punya awareness, udah punya pengetahuan yang lebih, punya filosofi yang lebih luas,
punya masukan, input dari Tuhan, dari semesta alam. Pokoknya oke lah, mulai dari Juli ini. Dan 6 bulan ke depan ini insight itu akan terus masuk. Akan terus menghampiri kamu. Oke? So, good luck Aqua. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.